A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sampai di situ biasa kita dengar. Wahai orang yang beriman, jaga baik-baik dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menarik kemudian ditadaburi dan kemudian ada kesimpulan yang mungkin masih akan diberi oleh Allah kalau kita merenunginya. Tambahan informasi tentang neraka begitu lengkap pada ayat ini. Pertama, waquduhan nas wal hijarah. Aku beritahukan kata Allah. Kalau dalam bahasa komunikasi, bahan bakarnya itu batu. Batu yang keras itu menjadi bahan bakar, dan manusia menjadi minyak, menjadi pemicu dari panasnya api neraka. Allah memberitahukannya itu salah-salah. Jangan sampai istrimu atau istri selamat, anak pertama selamat, anak kedua selamat, tapi anak yang keempat, ya Allah, jangan kau biarkan di antara keluarga saya ada yang kemudian menjadi bahan bakar dari api neraka ini. Karena ayat ini terikat dengan anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, jangan biarkan ke masjid berjalan, ke kebun berjalan, ke tempat lain berjalan, sempurna kebaikannya, tapi istri kemudian jalan tidak berkaos kaki, terbuka dan terlihat auratnya sedikit, tapi karena ini menyangkut tanggung jawab keluarga, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Satu, waquduhan nas wal hijarah. Ini bukan informasi biasa. Ada apa Allah menginformasikan waquduhan nas wal hijarah yang kemudian terikat ayat ini dengan perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Betapa pentingnya mengawasi semua anak kita. Apalah artinya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-11, tapi satu di antara keluarga ini jauh dari masjid. Jangan tenang-tenang, karena ini menyangkut perintah dan menyangkut satu di antara yang menjadi informasi bahan bakar api neraka adalah manusia. Masya Allah. Berita yang kedua tentang neraka, tapi tetap terikat. Anfusakum wa ahlikum nar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalamnya ada malaikat yang galak, menakutkan, keras dan kasar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Sekali lagi, jangan anggap enteng. Kalaupun kita tahu tentang berita tentang neraka, tapi ayat ini terikat dengan bangunan perintahnya. Jangan anggap enteng. Adik-adik, mendoakan orang tua yang dengannya dimudahkan kita menghafal, yang dengannya dimudahkan kita belajar, yang dengannya kita dekatkan dengan rizki. Jangan anggap enteng berdoa untuk orang tua, sebagaimana jangan anggap enteng walaupun hanya menyebut namanya dalam doa anak kita. Apa artinya menyebut nama anak kita dalam doa? Dari sisi kalimat tidak sampai 1 detik. Banyak doa panjang, sempurna, tapi sepi dari menyebut nama anak kita. Saya tidak mengatakan itu jelek, tapi jangan dianggap enteng.
Tidak mungkin kemudian ada doa Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kalau dia tidak terikat dengan kemuliaan bagi mereka yang melakukannya, sebagaimana kalau dibalik akan terjadi kehinaan bagi mereka yang mengabaikannya. Ini ruang yang terkait dengan irama sekaligus bahasan dari ruang komunikasi. Ada malaikat yang ngomongnya kasar dan keras, wajahnya menakutkan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Banyak ayat yang kemudian diterangkan tentang neraka, tapi tidak selengkap ini Allah menerangkannya. Yang ketiga, la yasunallah ma amarhum. Mereka tidak pernah menunda, mengabaikan, apalagi menolak perintah Allah atau apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita berteriak kepada ibu-ibu, Bu, boleh jadi ini yang disampaikan nanti ke rumah. Bu, pantang itu istri Rasulullah, istrinya para sahabat. Suami datang ke rumah itu, istri tidak di rumah. Cek catatan kitab yang dibangun dalam Tarbiyatul Aulad dalam judul Baitun Nubuwah, rumah kenabian. Tidak ada itu wanita orang beriman ketika datang suaminya yang beriman kecuali dia sudah ada di rumahnya. Sekali waktu terjadi dia ada di luar, dia tahu suaminya mau datang ke rumah, ditinggalkannya sepenting apapun pertemuan dengan teman-temannya, segera, bukan untuk melakukan sesuatu yang kemudian terkait dengan hajat biologis. Itu satu contoh. Ketika ditanya, lo kan sudah ada kesepakatan, apa kata seorang ulama Ibrahim bin Adam, apa yang salah? Dia malah balik, apa yang salah kalau istri kemudian ada di rumah baru suaminya datang? Toh nanti di dalam surga itu tidak ada surga yang kosong. Suaminya masuk ke dalam surga, di dalam sudah ada bidadari. Tidak ada surga kecuali bicara bidadari. Tidak ada ruangan kosong di surga kecuali diawali dari sambutan bidadari. Refleksi ini menggambarkan ada pekerjaan sederhana di ibu-ibu yang terabaikan hanya karena kesepakatan. Asyik. Sudah mau menjelang maghrib, suaminya sejak asar sudah ada, istrinya asyik berjuang di tempat lain. Betul perjuangan, tapi risalah ini tidak boleh dianggap enteng. Diatur waktunya. Ada daruratnya, tapi jangan darurat setiap hari. Allah. Dan di bawah masih ada informasi untuk menguatkan kalimat yang ketiga. La ya'sunallah ma amarahum wa ya'maru wa yaf'alu ma yu'maru. Informasi yang keempat tentang sifat yang menyertai malaikat. Dia mengerjakan apapun di mana mereka mendapatkan perintah itu. Anak datang pulang sekolah, kita sedang pegang HP, dia lihat betul kita sedang pegang HP. Dia nanya, Abi, mana Umi? Kelihatannya pegang HP kan harus diselesaikan memang, tapi ketika kemudian kita melipatkan HP-nya, Masya Allah, maaf, tadi Abi pegang HP. Kenapa? Menghindarkannya dulu HP, kemudian meladeninya. Ini kan pekerjaan sederhana, sangat sederhana, tapi betapa kecewanya bapaknya yang hebat, informasinya yang kuat, manajemen yang kuat, dengan segala macam masalah yang menyertainya. Tapi pengulangan kekecewaan anaknya, merasa tidak diladeni. Besok dia tidak mau ngomong lagi dengan bapaknya. Ngapain?
Padahal peristiwanya sederhana. Kalau Abi sedang pegang HP, dia buat kesimpulan sendiri, mana kita diladeninya. Sebentar, anak begitu berharap, di saat yang sama kemudian dia tidak mendapat. Sangat menggores, sangat berpengaruh. Besok dia tidak mau melakukan lagi. Kalau ini berulang, bukan salah anak mau jauh dari bapaknya, berawal kurang perhatian dari hal-hal yang sederhana. Akhir zaman membuat orang tua banyak pekerjaan, banyak kesibukan, tapi jangan menenggelamkan persoalan-persoalan yang sederhana terkait dengan risalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Dia tetap membutuhkan, bukan kepala sekolah, bukan membutuhkan sebagai siapa kita. Yang dia butuhkan bahwa ayah, abi, atau bapak bukan panggilan, tapi profesi untuk memberikan ketauladanan dalam memberi perhatian dan pelayanan dalam komunikasi. Ini diabaikan, apa boleh buat. Di dunia anak meresahkan, mengkhawatirkan, dipastikan jauh dari agama, di akhirat akan menjadi beban. Terasa ayat ini memang tidak boleh dipisahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.